Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan pajak? Bertemu lagi di IG Live Kanwil DJP Kepulauan Riau bersama saya Muhammad Maidin. Dalam kesempatan ini saya tidak sendiri kawan pajak. Saya ditemani dengan Bang Arif Azhar. Ya. Apa kabar Bang Arif? Sehat, ya, Bang Arif, alhamdulillah Bang Maidin. Ya, kawan pajak juga semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita doakan ya, Bang Arif ya. Ya. Kita dalam kesempatan ini, IG Live ini kita akan membahas tentang aktivasi akun dan kode otorisasi DJP ya. Iya. Seperti itu ya, Bang. Ya. Kita pantun dulu nih, Bang Arif ya. Boleh Bang Maidin. Pergi ke masjid untuk pengajian. Cakep. Duduk bersimpuh sambil selawat. Artinya. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Oke. Jadi pertanyaan awal ini Bang. Iya. Terkait dengan aktivasi akun dan kode otorisasi DJP. Mungkin kawan pajak kita ini kan masih ada kemungkinan besar Bang yang belum tahu nih Bang. Iya. Kan tahun 2025 sudah berjalan nih yang Iya. namanya Cortex ya Bang ya. Iya. Cortex DJP. Pertanyaannya nih apa yang berbeda nih Bang dari Cortex DJP ini dan DJP online yang sebelumnya digunakan oleh kawan pajak? Pasti seperti itu ya Bang ya. Iya. Pertanyaan pertama mungkin itu dulu Bang. Iya. Kira-kira Bang. Ya jadi kawan pajak ya. Jadi mulai tahun 2025 nih Bang Maidin ya kawan pajak sekalian, DJP sudah meluncurkan aplikasi baru yang pengganti DJP online. Namanya Cortex, djp.pajak.go.id. Nah, lazimnya pindah dari satu platform, dari satu aplikasi, perlu sepertinya registrasi baru atau registrasi ulang, ya, atau verifikasi lagi gitu. Jadi, mulai tahun pajak 2025, DJP online sudah mulai kita tinggalkan, Bang Mahidin. Artinya, untuk kepentingan pemenuhan kewajiban perpajakan seluruhnya kawan pajak atau wajib pajak sudah menggunakan aplikasi Cortex DJP, Bang Mahidin. Berarti gini ya Bang Arif ya. Selama ini kan kawan pajak kita ini, wajib pajak kita khususnya yang di Kepulauan Riau ya, Ya, sudah punya akun nih tentunya punya Bang akun, ya. Lapor ya. kan dulu sudah lapor juga Iya, ya, sudah ada akun nih benar, DJP benar, online. benar. Nih ada sistem baru nih, ada namanya Cortex. Tentunya harus ada aktivasi akun. Aktivasi tentunya, Bang, ya. akun, iya. Seperti itu ya Bang ya. Benar. Jadi untuk memverifikasi bahwa kawan pajak mungkin bisa klaim kami sudah punya akun loh sebelumnya. Nah, karena kita pindah platform, layaknya pindah ke aplikasi baru, jadi aplikasi baru ini membutuhkan verifikasi benar nggak ini, sama nggak ini si yang datang ini dengan data yang di DJP online sebelumnya, sehingga seluruh kawan pajak diminta nanti baik orang pribadi maupun badan untuk aktivasi akun ulang nanti di Cortex DJP. Nah, perbedaannya lagi Bang Maidin, di Cortex ini nanti akun badan itu tidak digunakan. Jadi seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan login di Cortex menggunakan akun orang pribadinya, menggunakan user nick-nya. Nah, bagi badan nanti loginnya menggunakan PIC atau pihak yang ditunjuk oleh badannya, Bang Mahidin. Baik, berarti kalau begitu Bang Arif, Ya. bisa kawan pajak mengambil suatu seperti kesimpulan lah Bang ya. Ya. Artinya akun DJP online yang dimiliki oleh kawan pajak sekarang atau wajib pajak sekarang itu tidak otomatis ya. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Itu yang digunakan untuk Benar. Cortex-nya. Iya, benar, Bang Berarti Mahidin. harus ada yang namanya aktivasi akun. Aktivasi Seperti akun, itu ya, Bang, ya. benar, benar. Nah, tujuannya sendiri apa ini Bang? Apa tujuan dan kegunaan dari kawan pajak kita? Kita himbau nih sekarang nih, kan Iya. kita minta dong kawan pajak Iya. kita sehubungan dengan penggunaan Cortex di tahun 2025 ini, kawan pajak ayo sekarang aktivasi akun Cortex-nya. Iya. Tujuan dan kegunaannya apa Bang buat mereka Bang? Ya, jadi tujuan pindah ke Cortex atau menggunakan aktivasi akun itu adalah untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan, Bang Maidin. Jadi karena DJP online sudah kita tinggalkan, kita mau gunakan Cortex. Jadi untuk login Cortex kita butuh yang namanya aktivasi akun. Nah, aktivasi akun itu ketika kita berhasil login, maka kita satu step menuju melakukan kegiatan perpajakan sudah terpenuhi, Bang Maidin. Jadi ada satu step lagi nanti Bang Maidin terkait kode otorisasi yang seperti kita sebutkan di awal. Tapi utamanya login dulu melewat aktivasi akun. Baik itu akun baru maupun akun yang sebelumnya sudah ada di DJP online gitu. Artinya berarti kawan pajak ini Bang, kalau seandainya ini Iya.
kawan pajak menyatakan seperti ini. Lah, kan saya sudah punya akun DJP online ini, Bang. Ya. Tidak perlu aktivasi dong Ya. Korteknya. Berarti nanti dia dampaknya adalah dia tidak bisa lapor tentunya ya, Iya, Bang ya. benar. Kalau nggak aktivasi akun Korteknya ya. Iya, jadi di dalam Cortex itu nanti banyak menu. Salah satunya menu yang biasa digunakan wajib pajak di DJP online juga, Bang Maidin. Seperti pembayaran, pelaporan SPT, pembuatan bukti potong, dan pemenuhan hak misalnya layanan SKF dan lain sebagainya. Kalau wajib pajak tidak aktivasi akun, artinya dia tidak dapat memenuhi seluruh pemenuhan kewajiban hak dan perpajakannya gitu. Jadi kawan pajak ini ternyata penting ya, Bang ya. Tidak bisa diabaikan ya kawan Ya. pajak aktivasi akun tadi seperti disampaikan Bang Arif. Ya, Kawan pajak harus melakukannya karena apa? Karena di tahun 2025 pelaksanaan hak dan kewajiban dari para wajib pajak ini sudah dilaksanakan lewat Cortex ya, Bang ya. benar. Kalau misalnya nih, Bang, Mm. kawan pajak tentunya kan setelah melihat kita live ini, Bang Ya, ya, setelah benar. melihat di Guide Live Kepulauan Riau ini pasti, lah gimana Pak? Lah pasti bertanya nih, Bang. Iya, benar. Apa yang harus saya lakukan? Saya Oke. belum nih ternyata aktivasi akun. Ya. Apa Bang yang harus dilakukan para wajib pajak kita nih, Bang? Jadi sebenarnya syaratnya cukup mudah sebenarnya untuk melakukan aktivasi akun, Bang Maiden dan kawan pajak sekalian. Syaratnya adalah satu, memiliki NIK yang pasti sudah terdatanya sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Itu yang satu. Yang kedua, kita membutuhkan email atau nomor handphone aktif. Karena nanti ketika aktivasi akun, ada link yang akan dikirimkan melalui email atau nomor HP aktif Bapak Ibu atau wajib pajak sekalian. Dan di mana email dan nomor handphone itu adalah email dan nomor handphone yang sudah terdata di database Direktorat Jenderal Pajak. Kalau emailnya tidak bisa diakses, nanti silakan hubungin KPP terdekat untuk melakukan pembaruan atau update data email maupun nomor handphone, Bang Mahidin. Berarti kalau misalnya tadi kawan pajak terkendala dengan adanya email gitu, Ya, Bang, benar. yang lupa misalnya Lupa, gitu ya, misalnya, ya, lupa. atau sudah lama nih Tidak digunakan, tidak ya. digunakan. Iya. Di JP online-nya juga Benar. mungkin sudah lupa ya. Mm-mm. Terkendala lah ini untuk Iya. aktivasi akun Cortex-nya, berarti bisa langsung ke KPP, KPP terdekat. ya, Bang ya. Jadi Iya. seperti itu ya kawan pajaknya, jangan khawatir kawan pajak. Sekarang sudah canggih, Bang ya. Benar. Sistem pelayanan perpajakan itu tidak mengharuskan kawan pajak itu harus datang ke KPP terdaftar, Bang ya. Iya, benar, Bisa benar. jadi nih sudah tinggal di Batam, terdaftarnya di Jakarta. Benar. Repot kan kalau harus ke Jakarta ya, Bang Ya, pasti. Boleh ke KPP terdekat saja dengan domisili para kawan pajak kita Iya, ya, Bang. benar. Oke. Setelah berhasil, Bang. Nah, ini kawan pajak nih sudah dengar IG Live-nya kita kan, tentunya segera nih aktivasi akun. Iya. Sudah berhasil aktivasi akun ini, Iya. apa lagi yang harus dilakukan kawan pajak? Oke, layaknya masuk sebuah rumah tadi aktivasi akun itu baru buka pintu, Bang. Buka pintu ya, Nah, buka pintu. jadi segala kegiatan itu baru bisa dilakukan kalau satu step lagi yang kita perlukan, namanya permintaan kode otorisasi DJP, Bang. Kode otorisasi DJP ini adalah pengganti dari sertifikat elektronik kalau di DJP online, gitu. Pengganti dari sertifikat elektronik, Bang ya? Benar, benar. Kalau dulu kalau nggak salah saya, Bang ya, Iya. kan kalau kita dalam pelaporan SPT itu tidak ada tanda tangan, Bang Tidak ya. ada tantangan lagi sebenarnya. Yang ada tanda tangan itu dulunya kan hanya untuk faktur ya. Faktur, yang benar. butuh sertifikat elektronik itu nanti si PKP seperti itu, PKP, Bang ya, benar. pengusaha pajak ya. Nah, sejak zamannya Cortex ini ternyata bukan hanya PKP, Bang ya, Bukan hanya PKP. yang membutuhkan sertifikat elektronik Benar, tadi ya, benar. yang berupa kode otorisasi. Kode otorisasi, Nah, iya. ini harus tahu nih kawan pajak. Jadi kawan pajak sejak zamannya Cortex ini ternyata bukan hanya wajib pajak yang khusus PKP yang membutuhkan sertifikat elektronik, tetapi seluruh wajib pajak nih, Bang ya. Iya, benar. Jadi semua kawan pajak setelah tadi aktivasi akun Cortex-nya Konteksnya. harus juga memohonkan untuk mendapatkan kode otorisasi nih, Bang ya, otorisasi, ya, benar. sertifikat elektronik ya. Benar. Keperluannya apa ini, Bang? Untuk apa ini, Bang? Nah, keperluannya ini seperti tadi Bang Maiden sudah sampaikan juga, keperluannya untuk pra-SPT. Pra-SPT itu apa? Pembuatan bukti potong, baik PPh 21 maupun unifikasi, kemudian pembuatan faktur pajak, nah, kemudian SPT-nya untuk pelaporan SPT, Bang Maidin dan kawan pajak sekalian. Itu untuk lapor SPT masa PPN, PPh 21, kemudian PPh unifikasi. Dan yang paling penting nanti, makanya kita ini IG Live juga, Bang Maidin, untuk menyiapkan seluruh wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan
badan dan orang pribadi yang akan dilaporkan nanti di bulan Maret dan April 2026 untuk tahun pajak 2025. Jadi kalau dulu di e-filing itu tidak perlu ada tanda tangan elektronik, sekarang wajib menggunakan kode otorisasi tadi untuk memvalidasi SPT-nya, gitu Bang Mahidin. Artinya kode otorisasi ini nanti akan digunakan Bang ya? Benar, pastinya pada Bang Mahidin. saat laporan SPT tahunan. Iya, wajib. Seluruh orang pribadi berarti. Seluruh Bang, ya? orang pribadi. Berarti seluruh orang pribadi harus wajib ya untuk membuat kode otorisasi DJP ini. Iya. Caranya bagaimana Bang? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan para kawan pajak kita? Oke. Langkah pertama adalah setelah berhasil login dan aktivasi akun tadi Bang Maidin ya. Yang pertama yang dilakukan adalah meminta kode otorisasi. Jadi login di Cortex, kemudian masuk ke menu profil saya, langsung di bawah, kiri bawah itu nanti ada menu permintaan kode otorisasi. Setelah diminta permintaan kode otorisasi akan tampil sebuah halaman yang isinya berupa identitas wajib pajak. Kemudian ada pilihan menggunakan kode otorisasi DJP. Kemudian silahkan menginput atau membuat kode otorisasi berupa password 8 karakter Bang Maidin. 8 karakter itu ada ketentuannya, ada syaratnya, yaitu 8 karakter terdiri dari huruf besar atau huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka dan karakter khusus Bang Mahidin gitu. Kemudian kalau nanti diminta foto, silakan foto menggunakan handphone atau laptop kawan pajak sekalian untuk memvalidasi bahwa data kita itu terhubung dengan data Dukcapil gitu. Artinya di Cortex ini para wajib pajak nggak perlu khawatir sebenarnya perlu, Bang ya. iya. Artinya apa? Direktorat Jenderal Pajak itu sudah menyediakan sarana Iya. yang namanya kode otorisasi ya. Iya. Berarti wajib pajak kita, para kawan pajak disediakan oleh DJP nih di dalam Cortex-nya. Tinggal buat kode otorisasinya. Iya, Sarananya benar. sudah disediakan Sarannya ya Bang sudah ya? disediakan. Jadi tidak perlu kawan pajak susah-susah misalnya harus cari yang sertifikat digital berbayar iya, benar, atau yang benar. berlangganan Benar, tidak benar. perlu Bang Tidak ya. perlu. Ada yang kita sediakan gratis. Gratis, Namanya benar. kode otorisasi Kode DJP otorisasi, tadi. iya. Jadi kawan pajak tinggal buat passwordnya saja Passwordnya saja. Yang terdiri dari minimal 8 karakter iya. dengan kombinasi ada huruf besar, Huruf kecil. ada huruf kecil dan Benar. ada angka juga Bang ya, angka, dan ada iya. karakter khusus ya. Iya, benar. Oke, baik. Ini semakin menarik ini Bang Iya. Arif ya. Kawan pajak tentunya semakin penasaran ini. Sudah Iya. tadi mengaktifkan akunnya, segera ya kawan Iya. pajak aktifkan akunnya, kemudian segera juga minta kode otorisasi. Dan ternyata tadi buatnya nggak susah Bang ya. Susah sebenarnya. Bang Tinggal Maidin. buat aja, kita pilih kode otorisasi, tentukan passwordnya sendiri yang gampang dihafal oleh Iya, kawan pajak benar. ya. Oh tapi mungkin ada pertanyaan ini Bang, Iya. dari kawan pajak. Ketika dia masuk Cortex itu kan ada password Bang. Iya. Apakah yang namanya passphrase kode otorisasi atau sertelnya ini sama, boleh sama atau berbeda dengan password tadi Bang? Iya, jadi kita kembalikan atau kita serahkan ke kemudahan bagi para wajib pajak. Kalau rasanya lebih mudah menggunakan password yang sama dengan password login, silakan. Atau untuk bisa membedakan misalnya karena ini tanda tangan, ini sangat secure, silakan dibuat berbeda juga boleh. Jadi boleh kita saja ya Bang. Iya, ya? jadi kita kembalikan kepada wajib pajak itu sendiri, Bang Maidin gitu. Sudah ini Bang, artinya oke nih kawan pajak sudah aktivasi, Iya. sudah aktivasi akun, kemudian sudah minta kode otorisasi Iya. DJP. Kan nanti dia dapat tanda terima tentunya Dapat Bang, tanda terima, ya? Tanda iya. terima permohonan kode otorisasi. Apakah nanti otomatis kode otorisasi DJP-nya sudah bisa digunakan Bang? Belum sayangnya Bang Maidin. Belum ya? Kita perlu satu step lagi, satu langkah lagi untuk memastikan bahwa sertifikat yang kita mohonkan tadi itu valid atau tidak. Nah, menunya juga sama, ada di Cortex, Bang Maidin dan kawan pajak sekalian. Menunya itu ada di profil saya lagi, kemudian masuk ke portal saya, masuk ke profil saya, nanti di menu kiri bawah lagi ada nomor identifikasi eksternal namanya. Nah, di situ ada menu untuk mengecek apakah sertifikat kita valid atau tidak. Nah, jika sertifikat kita yang kita mintakan tadi masih statusnya invalid, silahkan ke bagian kanan, ada di situ menu untuk periksa dan memvalidasi sertifikat yang kita mohonkan tadi. Ketika sudah klik menghasilkan, maka secara otomatis status invalid kita tadi akan berubah menjadi valid. Nah, ketika statusnya valid, kode otorisasinya,
baru bisa digunakan untuk segala transaksi keperluan perpajakan, Bang Mahidin. Artinya berarti Bang, kalau misalnya kawan pajak ini, Iya. teman-teman kita yang sedang menonton IG Live-nya Kanwil DJP Kepulauan Riau ini, Iya. sekedar hanya baru memohon kode otorisasi, Iya. itu belum tentu langsung bisa digunakan Belum Bang tentu, ya, untuk Bang tanda Mahidin. tangan ya, belum Iya, bisa ya. kita perlu cek sekali lagi. Berarti kawan pajak harus cek sekali lagi, cek validitas status kepemilikan KUDJP-nya. Benar, Sampai benar. dia nanti statusnya berubah menjadi valid. Valid, ya. iya. Seperti tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Bang Arif. Benar. Baik. Nah, tentunya kawan pajak yang selama ini sudah menggunakan e-filing, Bang. Iya. Dulu itu kan pasti selalu familiar nih. Iya. Apalagi khususnya yang lupa-lupa password nih. Iya. Familiar dengan e-filing. Minimal setahun sekali ya. Iya. Bang. Pasti ini e-filingnya berapa ya? Iya. E-filingnya di mana ya? Iya, Lupa, saya lupa password. Oke. Lupa email, lupa nomor Iya. telepon tuh butuh e-fil. Nah, Iya. sejak nanti kalau kita sudah gunakan Cortex, sudah aktivasi akun dan Iya. ada kode otorisasi DJP ini Bang, apakah e-fil masih digunakan di Cortex Bang? Iya, syukurnya memang sejak Cortex ini kita akan tinggalkan yang namanya e-fin, Bang Mahidin. Karena e-fin itu kan dulu digunakan untuk bagi wajib pajak yang lupa password masuk ke DJP online-nya. Nah, jika lupa passwordnya nanti di Cortex, cukup klik menu lupa password di halaman depan Cortex, nanti akan diarahkan untuk mengisi nick dan email tadi. Nah, sepanjang email Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian bisa diakses, maka link reset password akan dikirim melalui email atau nomor handphone yang bisa diakses sesuai dengan database Direktorat Jenderal Pajak. Lebih gampang ya Lebih Bang mudah, ya? Bang lebih, Maidin. lebih mudah ya kawan Iya. pajak ya. Ternyata nanti kawan pajak sejak zamannya Cortex ini tidak butuh lagi e-fin ya. Benar, benar. Tapi misalnya masih ada pembetulan 2024 ke bawah tetap masih butuh lah ya Bang ya. Tetap. ya. Tapi Iya. untuk 2025 ke atas untuk pelaporan Iya. itu nanti sudah tidak butuh e-fin lagi, Iya. tapi kode otorisasi. Ya. Tapi jangan khawatir juga tadi seperti disampaikan Bang Arif kawan pajak, kalau seandainya kawan pajak lupa tidak perlu repot ya Bang ya Iya. cari-cari e-fin lagi. E-fin Ternyata lagi, iya. lupa password tinggal rubah passwordnya Passwordnya aja. iya. Lupa kode otorisasi tadi Bang bisa create ulang ya. Bisa create ulang. Bisa create ulang. Tidak kode ada otorisasi. batasan. Tidak ada Iya, batasan ya. Jadi iya. jangan khawatir kawan pajak ketika sudah pakai Cortex ternyata lupa passwordnya kemarin login pakai apa ya? Nah, itu boleh pakai lupa password. Oke. Kemudian lupa kode otorisasi, kawan pajak juga bisa ternyata buat baru Bang ya, baru, buat kode iya. otorisasi baru lagi sampai Benar. menghasilkan lagi dan sampai bisa valid digunakan seperti itu ya Bang. Nah, ini kita sudah sampaikan semua sepertinya isi materi ini Iya, Bang. boleh. Mungkin ada pertanyaan dari kawan pajak yang sedang nonton kita ini Bang. Coba kita Iya. tanya sama Mas Cai ini selaku operator. Apa ada yang bertanya di kolom chat Mas? Di DM ada ya. Oke. Di DM apa pertanyaannya Bang? Pertanyaannya, kalau tadi balik lagi kalau lupa email gimana? wah ini menarik ya. Tadi mungkin kelewat nih Bang. Oke. Yang ini yang nonton mungkin dia nggak sempat menyaksikan tadi kita dijelasin. Abang Iya. udah jelasin sebenarnya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya ternyata kawan pajak kita ini lupa email Bang. Dan ini paling sering kejadian ya, sebenarnya. jadinya. Atau bisa jadi emailnya ya dulu waktu pendaftaran emailnya belum valid sebenarnya atau memang nggak bisa diakses dari awal. Ya silakan kawan pajak kalau memang lupa emailnya sama sekali nggak bisa akses email, silakan buat email baru boleh. Seangka pertamanya ya kan, pastikan ketika buat email baru password emailnya juga ingat seperti itu. Nah kemudian untuk kepentingan Cortex-nya baik aktivasi akun maupun lupa password, silahkan memang menghubungi KPP terdekat Bang Mahidin untuk mengupdate tadi alamat email yang baru atau yang bisa diakses oleh wajib pajak, sehingga untuk bisa login atau bisa nanti lupa password emailnya bisa dikirimkan atau dikirimi link oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu Bang Mahidin. Berarti tidak ada kendala Bang ya? Tidak ada kendala Kalau misalnya lupa nomor telepon pun yang Boleh. digunakan di DJP online atau lupa email, Iya. kan dua itu aja sih yang Iya, digunakan iya. ya Bang ya. Selalu konfirmasinya Iya. kita itu kalau nggak nomor telepon ya email ya seperti Iya. itu. Kalau lupa ternyata bisa ya. Jangan khawatir, tetap bisa. Nanti kawan pajak datang aja ke KPP terdekat ya, Iya. terdekat dengan domisili Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ini Bang Iya. yang bertanya lagi. Oke. Mungkin sebagai penutup nih Bang, bisa disampaikan ke kawan pajak apa nih yang harus dilakukan terkait aktivasi akun dan kode otorisasi DJP nih ya Bang? Iya, bagi wajib pajak sekalian atau kawan pajak semua dimanapun kawan pajak berada,
kami himbau kembali dari Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun di Cortex DJP. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ketika jatuh tempo pelaporan SPT tahunan PPH baik OP maupun badan, wajib pajak terkendala dalam meminta kode aktivasi atau nanti melakukan login di Cortex-nya, sehingga pelaporan SPT menjadi tidak tepat waktu, ya seperti itu. Jadi kami himbau sekali lagi untuk melakukan kode aktivasi, segera dicek apakah nick-nya valid, apakah emailnya valid. Nah, sekaligus memang untuk memastikan bahwa database kita ada di DJP dan aman dan valid. Nah, itu yang paling penting, sehingga nanti tidak ada terkendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di tahun pajak 2025. Seperti itu Bang Maidin dan kawan pajak sekalian. Artinya berarti dapat kita simpulkan Bang ya, pengaktifan akun Ya. Cortex ini dan kode otorisasi DJP ini yang paling dekat waktunya itu adalah untuk pelaporan SPT tahunan ya, iya. khususnya orang pribadi ya. Ini sudah di bulan Oktober ya Bang ya, kita sudah di bulan Oktober kawan pajak. Terasa nanti itu. Nggak terasa nanti 3 bulan sudah berakhir tahun pajak 2025. Mulai Januari ini kan sudah bisa lapor ya Bang ya. Jadi kawan pajak seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Arif, kami minta, kami mohon sedianya untuk segera untuk mengaktifasi akun Cortex-nya dan memohonkan kode otorisasi DJP-nya untuk keperluan pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan ya, seperti itu Bang ya. Tetap juga diperlukan ya. Baik kawan pajak, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita juga sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan pajak mengikuti Instagram live-nya kami. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada kesalahan. Kami tutup dengan salam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak.